Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini kita beri judul Penghuni Kebun Karet. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Hari itu hari Minggu. Aku diajak ayahku ke rumah nenek. Rumah nenek sangat jauh dari rumah kami. Kami harus ke kota terlebih dahulu untuk sampai ke rumah nenek. Cuaca pagi itu sangat cerah. Kami mengendarai sepeda motor butut milik ayahku. Karena kami hanya bisa membeli sepeda bekas yang bisa dipakai untuk ke rumah nenek setiap hari Minggu. Dalam perjalanan yang terlihat olehku hanya pepohonan perkebunan karet dan sawit saja. Seperti biasa, ayahku tidak pernah mau jalan lewat jalan utama. Beliau selalu ambil jalan pintas. Dan kami harus melewati hutan kecil dan juga perkebunan karet milik perkebunan. Tetapi kali ini ayahku mengambil jalan besar perkebunan. Biasanya, ayahku selalu lewat jalan-jalan setapak. Nah, kali ini beliau melewati jalan yang besar. Walaupun jalan tersebut belum diaspal, masih jalan tanah asli. Sehingga tidak bisa dibayangkan jika hujan turun. Singkat cerita, sampailah kami di rumah nenek. Setelah bersalaman dengan nenek dan kakek, aku langsung bermain dengan saudara sepupuku di kolam belakang rumah nenekku. Tidak terasa, hari sudah mulai sore. Rangga, ayah memanggilku. Iya ya, jawabku. Ayo mandi, sudah sore, kata ayah. Baik ya, kita mau pulang ya, tanyaku. Belum, nantilah habis maghrib. Masih belum selesai urusan ayah, jawab ayah. Ayah, kenapa sih ayah kalau pulang dari rumah nenek harus malam, tanyaku. Kan udaranya dingin kalau malam, jawab ayah. Aku takut loh ya, jawabku lagi. Gak apa-apa, jawab ayah. Waktu pun semakin gelap. Azan maghrib berkumandang. Selesai sholat maghrib, ayah menyuruhku berpamitan kepada nenek dan kakek. Aku pun menghampiri nenek dan kakek untuk bersalaman. Hati-hati di jalan ya enggak, kata nenek. Iya nek, jawabku. Hati-hati di jalan man, hari sudah mulai gelap, hujan sudah mulai turun tuh. Pesan nenek pada ayah. Iya bu, kata ayah. Kami pun berangkat pulang dari rumah nenek. Sepanjang perjalanan kami heran.
ternyata hujan sudah lebih dulu turun di daerah perkebunan karet tempat kami berada. Terlihat dengan kondisi jalan yang sangat becek dan basah. Hari semakin gelap, ditambah lagi cuaca yang sangat mendung, membuat terangnya lampu hanya berjarak beberapa meter saja dari pandangan mata. Kondisi jalan yang becek dan berlumpur membuat kewalahan juga ayahku mengendalikan laju sepeda motor kami. Hanya berjalan perlahan-lahan. Sesekali ayahku harus menurunkan kakinya ke tanah karena kondisi jalan yang licin. Tepat di tengah perkebunan karet, sepeda motor kami terpeleset karena licinnya jalan, sehingga mengakibatkan mesin sepeda motor mati. Ayah memintaku turun dari sepeda motor, sementara ayahku berusaha menyalakan kembali sepeda motor kami. Kondisi saat itu sangat gelap, tanpa ada penerangan sedikit pun. Hanya sesekali sisa kilatan di langit memercikkan cahayanya. Tapi dengan rimbunan pohon yang sangat lebat, cahaya itu tidak dapat menembus gelapnya lokasi tempat kami berhenti. Jarak 20 meter di depan kami ada bangunan sekolah. Bangunan itu terkenal sangat angker. Apalagi posisi sekolah berada di tengah perkebunan karet yang jauh dari rumah penduduk. Ditambah jalanan licin dan berlumpur hampir setinggi 30 cm. Sehingga kami sulit untuk mendorong sepeda motor kami yang mogok. Ayahku berkali-kali menyalakan sepeda motor kami, tetapi tidak sedikit pun ada tanda-tanda kalau sepeda motor kami akan menyala. Ya udah enggak, kita duduk di tepi jalan ini saja dulu. Sepeda motornya belum bisa menyala juga. Mungkin sebentar lagi, nanti kita coba lagi ya, kata ayah. Baik ya, kataku sambil mundur dan mengambil posisi duduk tepat di atas dahan kayu yang tumbang. Beberapa saat kemudian, aku mendengar sesuatu. Ayah, aku mendengar ada suara orang batuk, tanyaku. Gimana? Ayah tidak mendengar suara apa-apa, kata ayah. Itu ya, di seberang jalan tempat kita duduk ini, kataku sambil menunjuk ke depan. Mana? Kata ayah. Tidak ada apa-apa di situ, kata ayah lagi. Sudahlah, mungkin perasaanmu saja, kata ayah. Ayah kemudian mengambil korek api di sakunya. Ayah menyalakan korek api dan menyedot rokok yang ada di mulutnya. Api rokok ayah pun menyala. Sementara di depan kami di seberang jalan juga terlihat ada cahaya, seperti cahaya api rokok yang sedang menyala. Ayah, di depan ada orang yang sedang merokok ya, kataku. Mana? Kata ayah. Itu ya, di depan di balik pohon besar itu. Aku menunjuk pohon besar yang berada tepat di depan kami. Ayah terdiam beberapa saat, seperti sedang membaca sesuatu. Sudah, biar saja. Biarkan ayah menghabiskan rokok ayah dulu ini ya. Mana tahu setelah ini sepeda motor kita bisa menyala lagi, kata ayah, menenangkan aku.
Beberapa menit kemudian, cahaya di depan kami sudah mulai mengecil dan kemudian menghilang. Ayahku sudah bisa menyelesaikan sisa rokoknya. "Sebentar ya, ayo coba nyalakan lagi sepeda motor kita," kata ayah. Hal yang tidak disangka-sangka, sepeda motor kami menyala. Lampu sepeda motor kami pun menerangi jalan yang ada di depan kami. Begitu becek, licin dan berlumpur jalan yang harus kami lalui. Ayah menyuruhku naik ke atas sepeda motor. "Sudah, kami mau pulang dulu ya," kata ayahku. "Ayah bicara dengan siapa?" tanyaku. "Tidak dengan siapa-siapa. Sudah, ayo naik," kata ayah. Pada saat akan naik sepeda motor, alangkah terkejutnya aku. Aku melihat sosok di seberang jalan tepat kami berdiri. Sosok besar hitam dengan mata menyala. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sambil ketakutan, aku naik ke atas sepeda motor. Aku bisikkan ke ayah. "Ayah, itu siapa yang berdiri besar di seberang jalan?" tanyaku sambil ketakutan. "Sudah, biar saja. Yang penting sekarang sepeda motor ini sudah menyala dan kita harus segera pulang karena sudah malam," kata ayah. Ayah menjalankan sepeda motor kami. Aku ketakutan terus selama di boncengan ayah, karena aku merasa sosok hitam itu mengikuti dari belakang. Karena ayah sepanjang jalan terus bersiul dan bernyanyi, aku sedikit merasa tenang, walaupun nyatanya makhluk hitam besar itu terus membuntuti kami. Sepeda motor terus berlaju, menerobos becek dan licinnya jalan, dan melalui gelapnya malam di perkebunan karet itu. Sampailah kami di perbatasan antara perkebunan karet dan perumahan. Ayah menghentikan sepeda motornya. "Sudah, sampai di sini saja. Jangan ganggu aku lagi. Kamu baliklah ke tempat asalmu." Ayah berbicara kepada seseorang. Aku tidak berani bertanya. Aku hanya terpelongo melihat ayah berbicara. Tidak tahu dengan siapa. "Sudah, sana pergi," ayah memerintah sembari menyalakan sepeda motornya. Kami pun melaju dan sampailah kami di rumah beberapa menit kemudian. Ikuti terus cerita kelanjutan horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita dari saya. Jangan lupa subscribe. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.